Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Topik kita hari ini adalah apa di balik pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Dan bersama dengan saya saat ini akan membahas topik tersebut sudah ada 3 narasumber di studio. Di sebelah kanan saya adalah Effendi Khoiri atau Gus Coy, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat datang, Gus Coy. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang. Yang di sebelah kiri saya adalah Mas Hanta Yuda, pengamat politik, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Mas Hanta, selamat datang. Dan juga ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Nasdem. Bang Riza, Partai Nasdem, Partai Gerindra, ini dia. Bang Riza, selamat datang. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bergabung bersama kita di luar studio adalah Sekjen dari DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Selamat malam, Mas Hasto. Selamat malam, Sylvia dan teman-teman Mas Hanto, saya langsung ke Anda, Mas. Banyak yang bertanya, ada apa sebetulnya di balik pertemuan Jokowi dengan Prabowo hari ini? Adakah informasi di internal PDI Perjuangan ini, ada apa di balik pertemuan itu? Ya, bagi kami informasi yang kami terima bahwa pertemuan tersebut sangat bagus, pertemuan antar pemimpin, membangun tali silaturahim di antara pemimpin, dan Pak Prabowo sendiri kan pernah mengundang Pak Jokowi pada bulan Januari tahun lalu, sehingga ini merupakan komitmen yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi untuk datang. Dan kita lihat pertemuannya sangat baik, semua tertawa, pakai topi koboi. Bahkan setelah saya kasih tahu ke teman-teman, pada ikut pakai topi koboi juga tadi. Tapi Mas Hasto, pertanyaannya kenapa harus menyambangi Prabowo ya? Ya, disitulah kepemimpinan Pak Jokowi. Kepemimpinan yang merakyat, yang merangkul dan menyatukan, bukan kepemimpinan yang membuat perbedaan. Lebih-lebih ini dalam spirit ketika Sumpah Pemuda baru saja kita peringati, di mana bangsa ini pada tahun 1928 telah menyatakan satu bangsa, satu tanah air, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kita berdiri atas prinsip kebangsaan, negara untuk semua. Dan juga menjelang Hari Pahlawan 10 November, di mana semua berkorban untuk tanah air. Jadi saya pikir pertemuan tersebut sangat bagus, lebih-lebih dalam situasi ketika seolah-olah bangsa ini mundur dari seluruh sejarahnya dan kembali dihadapkan pada berbagai macam perbedaan. Pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo sangat positif dan sangat baik dan menyejukkan. Oke, Gus Coy, dari sekian banyak tokoh nasional, kenapa kira-kira Presiden Jokowi ini memilih untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto? Ya, saya kira kita harus objektif bahwa Pak Prabowo punya sejarah, punya ketokohan, sehingga menjadi faktor, salah satu faktor di Republik ini. Apalagi pernah menjadi calon presiden. Selain itu juga punya partai yang kuat, yang besar. Jadi Pak Prabowo itu faktor. Oleh karena itu, siapapun pemimpin, ini saya kira bukan hanya Pak Prabowo ya, pemimpin-pemimpin lain juga menjadi faktor. Kuncinya di sini adalah silaturahim itu penting. Dan yang harus memulai, yang harus terus-menerus melakukan silaturahim, memberi contoh bahwa silaturahim itu baik dan harus dilakukan. Baik ada masalah maupun nggak ada masalah, itu harus dilakukan oleh para pemimpin. Terutama presiden. Presiden kalau kita lihat memang beberapa kali dengan Pak Prabowo, tetapi mungkin perlu ditingkatkan lagi dengan tokoh-tokoh lain, pemimpin-pemimpin lain. Perlu juga saya kira ketemu SBY, ketemu, ya termasuk pemimpin-pemimpin agama. Apalagi akhir-akhir ini isu SARA, agama dijadikan alat untuk ya melakukan unjuk gigi dengan simbol-simbol agama. Jadi komoditas politik. Ya, komoditas politik. Nah, saya kira presiden perlu juga komunikasi dengan tokoh-tokoh agama seperti Buya Syafi'i Ma'arif, seperti Profesor Quraish Shihab, atau ya cendekian-cendekian muslim yang memiliki wawasan, pandangan, keagamaan dan kenegaraan, kebangsaan secara
sinergis. Oke, Mas Hanta, ini menarik ketika dari sekian banyak tokoh nasional dan tokoh-tokoh agama yang tadi sudah disebutkan oleh Gus Coy, Presiden secara spesifik pada hari ini memilih Prabowo Subianto, dan kita tahu ini timingnya sangat berdekatan dengan unjuk rasa yang akan digelar 4 November, dan ini adalah awal masa kampanye pilkada serentak. Apa yang bisa Anda baca dari kacamata pengamat politik? Ya, pertama pertemuan ini tentu positif, bagus untuk semuanya. Menjadi orang akan mengatakan kemewahan kalau dikaitkan dengan era-era sebelumnya agak sulit bertemu. Tapi ini sebenarnya ada hal yang wajar ketika Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh penting untuk membicarakan tentang kebangsaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ada dua hal saya melihatnya. Satu, ini dua figur ini adalah simbol konsolidasi politik nasional. Jadi kalau bertemunya dua tokoh ini tentu memberikan dampak positif. Kenapa saya katakan dua simbol? Karena tadi di Pilpres keduanya ada capres. Yang kebetulan juga selisih suaranya 5-6%. Artinya keduanya kalau dikaitkan dengan pengikut fanatiknya sama-sama banyak. Dan dalam konteks ini Bapak Presiden Joko Widodo menurut saya tepat ketika mengajak Pak Prabowo atau siapapun untuk membicarakan tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan tadi. Dan ini positif tentunya untuk membicarakan hal-hal kebangsaan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan itu, kalau ini dikaitkan dengan peta politik pilkada saat ini, kalau tadi kan petanya bipolar. Bipolar itu dua kutub politik yang Prabowo dan Jokowi, kira-kira gitu. Dan itu sebenarnya sudah selesai, sudah 2 tahun. Nah, tapi kalau konteksnya adalah pilkada DKI, sebenarnya petanya ada tripolar. Tripolar itu ada 3 kutub sebenarnya. Menjadi kurang kalau misalnya Pak Joko Widodo tidak bertemu dengan Pak SBY. Kalau itu jawabannya. Sehingga setelah bertemu dengan Pak Prabowo, menurut saya juga penting setelah ini bertemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, saya setuju. Sehingga bangunan komunikasi antar elit itu semakin terjalin dengan baik, karena keduanya menurut saya punya dampak ya, karena selain bertemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan Pak SBY juga tidak kalah penting, sama pentingnya, karena melihat dari peta pilkada, peta politik kalau dikaitkan misalnya ada peristiwa-peristiwa politik kekinian. Ada desakan kepada Presiden Jokowi untuk lebih berperan atau terlibat dalam mempercepat kasus hukum Ahok ini. Apakah sebetulnya menurut PDI Perjuangan Jokowi perlu bertindak dalam kasus ini? Presiden berdiri di atas seluruh kepentingan bangsa dan negara dengan mengupayakan tertib hukum. Sehingga Presiden juga tidak bisa intervensi. Presiden mempercayakan seluruhnya kepada proses hukum itu sendiri. Sehingga terkait dengan Pak Ahok, beliau sendiri kan juga sudah menyampaikan permohonan maaf sebelum nyekar ke tempat Bung Karno. Dan saat itu memang ketika kami tanya, Pak Ahok juga banyak berkonsentrasi pada mengatasi berbagai persoalan di Jakarta yang tidak ringan. Membuat sungai-sungai bersih, mengerahkan pasukan orange, pasukan biru dan sebagainya. Sehingga mungkin agak lupa juga untuk memperbaiki manajemen bicaranya. Tetapi dari Ibu Megawati, Pak Ahok sudah dapat ilmu, sebuah selotip ajaib, sehingga Pak Ahok lebih berkonsentrasi kepada kerja dan kerja untuk rakyat. Kalau menurut Pak Sasto, dampak luas dari pertemuan Jokowi dan Prabowo ini, apakah betul akan bisa menciptakan stabilitas politik di tengah situasi pilkada yang semakin memanas? Stabilitas politik didasarkan pada fondasi hukum kita, budaya hukum yang baik, dan juga bagaimana seluruh pemimpin politik kita punya semangat yang sama untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bermusyawarah ketika ada persoalan-persoalan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan bertemu bersama, bahkan kemudian menunggang kuda bersama dengan simbolisasi topi yang sama, saya pikir itu mencerminkan kedekatan pemimpin. Bahwa di tengah perbedaan yang ada, semuanya bersatu untuk bangsa dan negara. Dan inilah saya sepakat dengan Gus Coy tadi, bahwa pertemuan itu tentu saja akan ditindaklanjuti oleh Presiden sebagai tradisi kepemimpinan beliau yang merangkul. Sehingga pertemuan dengan para tokoh agama juga merupakan hal yang sangat positif. Pertemuan dengan para pimpinan partai politik dengan sangat positif.
Apalagi mengingat negara ini dibangun untuk semua, kita adalah negara gotong royong, kita telah sepakat terhadap Pancasila sebagai the way of life kita dan dasar negara kita. Oke, Mas Hasto, banyak yang menduga kalau pertemuan hari ini untuk mengantisipasi unjuk rasa pada 4 November mendatang. Apakah selama ini sudah muncul kekhawatiran atau antisipasi oleh pihak istana yang sudah didengar oleh PDI Perjuangan tentang unjuk rasa 4 November mendatang? Bung Reza tadi sudah menyampaikan bahwa dibahas juga aspek ekonomi, politik, dan kebangsaan. Tetapi di luar itu tentu saja tantangan ke depan juga dibahas, termasuk bagaimana antisipasi terhadap rencana demonstrasi pada tanggal 4 November. Itu merupakan hal yang biasa, mengingat semuanya harus membangun suasana kondusif. Lebih-lebih terkait dengan pilkada, itu merupakan pesta demokrasi yang sudah biasa terjadi di mana rakyat punya kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpinnya. Jadi ini semua dalam rangka membangun suasana kondusif, dan PDI Perjuangan pun hari ini juga melaksanakan hal yang sama. Kami mengadakan pelatihan mubalik kebangsaan yang dilaksanakan oleh Baitul Muslimin, NU, Muhammadiyah semua datang dalam satu semangat kebangsaan yang sama. Oke, sudah biasa tapi gaungnya begitu besar, apakah ini memunculkan kekhawatiran, Mas Hasto? Negara tidak boleh khawatir terhadap hal-hal tersebut karena demonstrasi merupakan hak demokratis yang dimiliki warga negara Indonesia. Hanya saja hak itu tidak boleh dipakai dengan cara memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Dan saya pikir sikap Presiden Jokowi sangat menghargai hak warga negara tersebut. Namun sekali lagi, kita semua harus menggunakan setiap momentum di tengah persoalan bangsa yang tidak mudah ini untuk bergandengan tangan, menyelesaikan segala sesuatunya secara dingin, musyawarah, dan dengan berpijak pada hukum. Ya, itu clear ya, soal jaminan berdemonstrasi untuk menyampaikan pendapat itu bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Tetapi kalau pertemuan ini kemudian dikaitkan, ya bisa dibaca tepat ya, pilihan yang diambil oleh Pak Joko Widodo ketika situasi semacam ini merasa penting sebelum situasi genting gitu. Jadi pertemuan semacam ini kalau dikaitkan ya bisa sebagai langkah antisipasi. Kita tahu bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang memiliki pengaruh, yang secara politik pernah menjadi rival Pak Jokowi. Itu perlu dikomunikasikan. Yang kedua, tentu ini bagian dari upaya komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan politik juga bisa dibaca ya. Karena biasanya kan secara posisi diametral itu perlu komunikasi untuk melakukan dukungan politik yang lebih kuat. Dan bisa juga dibaca, kita tahu bahwa Pak Prabowo memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh kelompok untuk bagian dari ini yang mungkin ada kaitannya dengan demonstrasi, juga bisa dibaca dari bagian dari komunikasi politik ke arah sana. Jadi apa yang dilakukan ini menurut saya ada antisipasi, juga bisa dibaca hal yang positif, bahwa konteks jangka spektrum yang lebih luas ini adalah tokoh bangsa yang bicara tentang keindonesiaan, iya. Tetapi bahwa ada realitas dalam konteks kekinian hari ini, ya juga bisa dibaca dalam perspektif itu. Yang terpenting adalah ujungnya, karena ini momentum pilkada ini kan katakanlah sudah ada figur-figur calon-calon yang berkualitas. Ya. Setelah berkualitas, pilkadanya harus dikawal betul-betul demokratis. Setelah prosesnya demokratis juga berlangsung damai. Kalau pilkadanya damai tapi tidak demokratis, kita pemilunya sudah sering di Orde Baru. Kalau sekedar damai. Tapi kalau prosesnya demokratis tapi juga mengancam kedamaian, juga itu ancaman. Sama pentingnya dengan kualitas calon, proses yang demokratis, dan berlangsung secara damai. Yang itu yang menurut saya dikawal oleh siapapun, dari partai apapun, dari tokoh dengan basis apapun. Oke. Dihubungkan apa tidak, sejarahnya memang seperti itu. Jadi kelompok yang besok atau disebut oleh koran-koran, oleh pengamat-pengamat, kelompok Islam keras, garis keras, yang akan melakukan demonstrasi ini atau unjuk rasa ini, dulu pada saat Pilpres itu berada pada barisan pendukung Pak Prabowo. Sehingga boleh jadi ketika Pak Jokowi hadir ke rumah Pak Prabowo, itu dibicarakan apa tidak bicarakan.
itu tentu ada dampak positifnya. Itu bisa mencairkan suasana, bisa dijadikan sinyal. Ini loh, tokoh besar salah satu negarawan kita itu sama-sama kita bersepakat untuk memperhatikan persatuan dan kesatuan, untuk memperhatikan kebinekaan, untuk memperhatikan bahwa bangsa kita ini bangsa yang harus rukun, harus damai, tidak boleh saling mencaci dan seterusnya. Saya kira dikatakan apa tidak dikatakan, dibicarakan apa tidak dibicarakan di forum itu, ini harapannya pasti seperti itu. Di sisi lain saya kira negara, bangsa kita ini membutuhkan negarawan-negarawan, membutuhkan agamawan yang negarawan juga sekaligus. Bukan hanya agamawan tetapi tidak memperhatikan negaranya. Ya. Itu juga tidak bisa. Hidup di Indonesia di mana Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi kesepakatan kita. Kesepakatan ini bukan hanya kaum nasionalis sekuler, tapi juga kaum agamawan, nasionalis religius, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah itu berada di sini. Dan itu menjadikan Indonesia ini negara bersama. Negara bersama, apapun agamanya boleh hidup di sini. Dan ketika punya kepentingan politik tidak boleh lagi menjual-jual agama. Apalagi mau membunuh orang atas nama agama. Mencaci maki orang atas nama Allahu Akbar, atas nama agama. Ini sebetulnya itu tidak boleh di Indonesia seperti itu. Baik, memang kita... Itu karena ya, itu namanya kita mengingkari kesepakatan para pendiri. Kita tidak mengakui sendi-sendi, norma-norma, prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Mas Hanta Yuda melihat seberapa besar kira-kira pengaruh dari pertemuan hari ini terhadap unjuk rasa, kemudian juga terhadap situasi politik yang katanya sudah semakin memanas. Menurut saya ada pengaruhnya, tetapi belum cukup. Karena kalau dikaitkan dengan Zilvia, selalu kita kaitkan dengan pembahasan kita pada malam hari ini adalah jelang pilkada. Kalau jelang pilkada, maka tadi Mas Hasto juga mengatakan Presiden berada di atas semua kekuatan politik. Berarti kalau kita bicara peta politik tripolar, 3 kutub itu sekarang figur kuatnya kan ada Ibu Megawati Soekarno Putri di belakangnya, kemudian ada Pak Prabowo Subianto, lalu ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya setelah bertemu dengan Pak Prabowo, menurut saya juga tidak kalah pentingnya juga bertemu dengan Pak SBY terutama. Untuk bertemu dalam konteks menjaga kedamaian dan sebagainya. Jadi setelah bertemu dengan Pak Prabowo, 1-2 hari ini juga penting menurut saya bertemu dengan Pak SBY. Karena suka atau tidak suka, realitas politiknya kita tidak bisa mengaitkan ini juga sepenuhnya dengan Pilpres saja. Kalau Pilpres betul, 2 kutub, 2 polar. Kalau sekarang kan 3. Kalau 3 berarti ya harus sama pertemuan dengan Pak SBY sama pentingnya menurut saya. Nah, kalau itu dilakukan semakin baik, semakin ada pertemuan ya semakin positif tentunya. Dan ada dampak, paling tidak suara-suara untuk mengajak pilkada yang damai, demonstrasi yang damai dan sebagainya dilakukan dengan cara sesuai konstitusional dan konstitusi dan sebagainya. Menurut saya itu adalah hal positif. Tidak ada mudarat politiknya kira-kira gitu ketika Pak Joko Widodo bertemu dengan apakah itu mantan rival ataukah itu kekuatan politik yang bersama satu gerbong sebagainya, itu pasti memberikan dampak positif, pasti memberikan faedah politik. Ini kan masih awal masa kampanye, baru beberapa hari, tetapi orang-orang mengatakan situasi politik semakin memanas. Sebetulnya sepanas apa sih selain unjuk rasa 4 November itu, situasi apa lagi yang disebut semakin memanas? Karena ini pilkada DKI ya, pilkada DKI ini kan seperti menonton melihat di akuarium, semuanya pusat potensi semua fokusnya adalah di Jakarta. Hampir setiap hari tontonannya adalah Jakarta. Satu itu, sehingga menjadi pusat perhatian semua manusia Indonesia lah kira-kira satu. Yang kedua, memang pilkada DKI ini memang pertarungan gengsi politik. Jadi semuanya bukan sekedar melihat ini adalah lumbung suara, karena pemilihnya kan 7 sekian juta. Dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lebih besar. Tetapi itu penting. Yang ketiga,
Presiden Republik Indonesia hari ini dulunya adalah Gubernur DKI Jakarta, sehingga dianggap penting, padahal belum otomatis Gubernur besok itu akan jadi capres cawapres, belum tentu juga. Itu juga penting dilihat dalam konteks ini, sehingga DKI ini dianggap sebagai, ya istilah semua orang mengatakan pilkada cita rasa pilpres ini harus kita geser pelan-pelan, bahwa ya ini adalah pilkada DKI, tetapi yang perlu digarisbawahi ini adalah barometer. Kalau pilkada DKI ini dilakukan secara damai, bermartabat, ini akan menjadi barometer pilkada-pilkada yang lain. Kalau di DKI saja misalnya kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menjalankan politik elektoral ini secara demokratis, secara damai dan berkualitas, bagaimana nasib pilkada lainnya, kira-kira gitu. Bang Riza, banyak yang menduga kalau pertemuan pada hari ini secara spesifik adalah mengantisipasi unjuk rasa 4 November mendatang. Nah, selama ini dari tadi kita mendengar secara garis besar yang dibahas hanya soal makro politik atau ekonomi, tetapi sebetulnya secara spesifik itu membahas apa, Bang? Ya, jadi yang pertama memang kunjungan ini kunjungan yang belum terlaksanakan. Ketika dulu terpilih, Pak Jokowi janji akan datang ke rumah Pak Prabowo. Tapi pada saat itu langsung dijawab oleh beliau, Pak Prabowo, tidak usah, saya yang akan datang ke istana. Jadi beliau sangat negarawan, sangat mengerti posisinya, sekalipun secara umur lebih senior, dia mengerti Bapak Prabowo yang datang. Itulah kunjungan ke Istana Bogor. Padahal sebelumnya Pak Jokowi yang akan datang ke rumah. Gitu. Kemudian ketika tetap ingin ke rumah, makanya diterima di Kertanegara, tidak jauh. Kemudian memang ingin ketemu lagi ke rumah. Sesungguhnya kan memang beliau itu kan rumahnya bukan di Kertanegara, itu rumah singgah saja, rumah di Hambalang. Makalah terjadilah hari ini. Kemudian yang kedua, selain itu silaturahmi, memang beliau ini kan kedua tokoh besar di Republik ini. Saya kira kita semua bangsa Indonesia menyambut baik tokoh siapapun untuk terus menjalin silaturahmi, apalagi tokoh-tokoh politik, tokoh agama. Saya kira ini penting dan Pak Prabowo menunjukkan kenegarawannya, Pak Jokowi juga menunjukkan kerendahan hatinya. Pak Prabowo sekalipun dinyatakan kalah, beliau tidak marah, tidak mutung, tidak ini, tetap hadir pada pelaksanaan pelantikan dan seterusnya, tidak ada. Dan kami kader Gerindra tidak pernah diperintahkan oleh beliau harus melawan pemerintah, harus ini, harusnya tidak pernah. Kami mengkritisi secara profesional. Pada akhirnya seperti kata beliau, kita akhirnya kembali pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan partai semata, tapi semua harus kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa yang lebih besar apa kira-kira yang dibicarakan? Nah, ya bicarakan itu tadi masalah ekonomi, kita kan sedang masalah ekonomi, sedang sulit, masalah politik. Memang di pembicaraan itu kita harus jujur, memang kacamata kami yang tidak mendengar dan kami cross-check juga tadi ke dalam, memang ada pembicaraan 4 November. Bang Riza, kalau Anda melihat setelah pertemuan ini, apakah Pak Prabowo ini akan langsung mengimbau kepada seluruh akar rumput agar untuk turut menjaga stabilitas? Apa kelanjutannya? Itu selalu dilakukan oleh beliau secara berkala. Kita kan selalu berkala, selalu ada yang rapat koordinasi dan lain-lain ya. Itu pasti. Tadi juga kan langsung didengar langsung. Coba kita lihat bagaimana akrabnya, beliau mempersiapkan topinya, naik kuda dengan sepatu, itu kan menunjukkan keakraban ya. Dan bercandaannya apa, kan nggak ada kalimat-kalimat yang memanasi dan sebagainya. Dikasih topi dari Pak Prabowo ya. Ya, kalimatnya sangat menyejukkan, itu kan penting. Tokoh itu kan simbol, orang yang melihat cukup. Tidak perlu dijelaskan secara detail, orang paham itu ya. Apalagi saya bisa pastikan bahwa tidak ada perintah untuk ikut demo dan sebagainya ya. Tentu juga kita pasti, saya juga dikasih tahu, jangan adalah kalau bisa tokoh-tokoh Gerindra ikut-ikut demo. Bukan berarti kita tidak demokratis, kita demokratis, tapi kita tidak ingin juga nanti dihubung-hubungkan ya. Karena ini kan demo yang beda, ini bukan demo politik, ini demo sensitif soal agama ya. Apalagi posisinya kami juga Gerindra ya ikut mengusung kebetulan. Kebetulan juga Ahok pernah menjadi kader kami. Jadi sangat sensitif. Jadi kami sangat concern agar proses demo ini bisa berjalan tertib, damai, jangan sampai anarkis dan lain-lain. Jadi itu bisa dijamin Bang tidak ada kader Gerindra nanti yang akan ikut demo? Ya saya kira kita sejauh ini selalu menyampaikan bahwa demo adalah hak setiap warga negara. Tapi kita menyampaikan tidak boleh anarkis.
saya bisa pastikan bahwa sejauh ini tokoh-tokoh kita tidak ada yang diperintahkan, dianjurkan, didorong ya untuk ikut terlibat pada demo pada 4 November nanti. Kalaupun ada 1-2 itu ya hak pribadi yang saya kira ya nanti silakan ditanya apa alasannya kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Bahkan sebaliknya yang tadinya mau demo jadi nggak jadi nih, karena takut dikait-kaitkan, dianggap nanti ini terkait politik. Padahal urusan ini tidak ada hubungannya dengan politik, ini soal agama, soal Ahok dan lain sebagainya. Silakan, kita kan tidak ingin. Pertemuan tadi saya kira pertemuan yang sangat baik, sangat menyejukkan. Kami kader semua bisa menangkap pesan dari pertemuan itu. Dan kita berharap demokratisasi ini baik, tapi juga penting saya kira bagi aparat keamanan untuk lebih teliti, lebih hati-hati. Kami menyayangkan tuh ada surat yang beredar, mudah-mudahan salah, siaga 1. Kemudian semua brimob itu diundang ke Jakarta, sudah dibagi wilayah, bahkan ada perintah di surat itu bawa senjata. Ini saya kira strategi yang salah. Ya. Harusnya silent begini ya. Dalam itu terbuka, akhirnya orang berpikir ada apa ini? Nah, justru kita harus membuat bahwa besok tuh damai, tidak ada apa-apa. Tapi kalau antisipasinya sedemikian, akhirnya orang bertanya-tanya. Karena orang bertanya, orang menjadi tahu. Karena menjadi tahu, akhirnya malah datang, malah berbicara. Nah, saya kira ke depan strategi keamanan kita harus lebih silent, supaya tidak menjadi bagian yang justru akan memperbesar. Kita butuh, tapi isunya Pak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mau ikut turun ke unjuk rasa itu betul atau tidak? Saya nggak tahu, sejauh ini nggak. Tadi saya cek nggak begitu ya. Sekalipun memang belum ya. Belum, sekalipun ini maksudnya apa? Ada kemungkinan. Sekalipun memang itu kan semua hak warga negara ya. Kita di partai itu kan tidak bisa juga mengatur sedemikian ya. Tapi yang pasti tadi juga saya cek bahwa ya kita ini tidak boleh yang namanya berdemo secara anarkis, saya kira tidak boleh ya. Kalau ada nantinya 1-2 itu biasa. Di partai itu semua partai itu ada yang 1-2. Di PDIP juga ada yang Ahok, ada yang pro Ahok. Kan itu biasa. Akhirnya Ahok umpamanya itu kan itu biasa. Nah, kembali apa yang dibicarakan, yang menarik itu begini sebetulnya. Jadi tersirat tadi yang menarik itu bahwa ya memang itulah Ahok begitu. Ahok itu udah dikasih tahu, iya 3 hari ya begitu lagi, kira-kira begitulah. Kalau saya begitu, tidak bisa berpanjang lebar, tapi sama-sama mengerti di situ. Pak Jokowi juga menyampaikan itulah Ahok. Lebih paham Ahok, karena Ahok ini sepertinya kan. Ya, himbauan sudah di mana-mana Gus Coy agar demo nanti bisa berlangsung dengan aman, damai. Tetapi apa sebetulnya upaya yang lebih signifikan, yang lebih bisa berpengaruh agar betul-betul kita bisa mewujudkan kalau mau demo ya harus aman, kalau kita mau pilkada yang harus demokratis, harus damai. Iya. Ada pertanyaan, mengapa demo tanggal 4 besok itu begini heboh, luar biasa perhatiannya. Termasuk Presiden memberikan perhatian secara khusus. Saya harus ketemu tokoh dan harus dilanjutkan lagi. Apa bedanya dengan demo buruh? Beda. Karena demo yang tanggal 4 itu menjadikan Al-Quran, menjadikan Islam sebagai atas nama. Ini demo untuk menyelamatkan Islam, demo untuk membela Al-Quran, membela ini kan pemahaman mereka. Sementara ada kelompok Islam lain yang jumlahnya insya Allah lebih besar, seperti NU dan Muhammadiyah, pandangannya tidak seperti itu. Sehingga mereka tidak rela dengan pandangan seperti itu, atas nama Islam, atas nama Al-Quran, tapi untuk menohok orang. Hanya untuk dijadikan alat, entah membunuh Ahok, entah menjungkirkan Ahok, entah menghukum Ahok. Kita tidak rela. Untuk urusan Ahok itu kan kecil. Urusan kecil, kalau dia salah proses hukum. Kalau dia salah, betul salah, ya sudah di penjara. Apa susahnya? Kan begitu. Nah, kalau mereka itu memang memperhatikan kepentingan nasional, mereka setia pada Pancasila, mengerti filosofi tentang Bhinneka Tunggal Ika,
mengerti tentang prinsip-prinsip dan norma-norma negara kebangsaan kita ini, maka semuanya akan diserahkan kepada hukum. Semua akan menunggu hukum, tapi bukan memobilisasi kekuatan kemudian atas nama agama. Seolah hanya mereka yang mewakili Islam. Padahal kami yang dari NU, ya dari Muhammadiyah juga punya hak untuk mewakili Islam, tapi pandangannya tidak seperti itu. Baik. Nah, oleh karena itu, usul saya dalam konteks ini, Pak Jokowi sebagai negarawan selain presiden, panggil aja mereka. Rizik dengan teman-temannya panggil. Apa maumu? Kalau maumu hanya sekedar Ahok untuk ditumbangkan, ya sudah nggak usah dipilih. Kalau you tidak mau Ahok, ya sudah nggak usah dipilih, selesai. Tapi nggak usah membangun satu budaya buruk mencaci maki atas nama Islam. Baik. Ini yang kita prihatin. Ya, kita sudah catat. Gus Coy, kita akan berikan kesempatan sekarang ke Mas Hasto. Catatan terakhir Anda, usul Anda untuk keberlanjutan dari pertemuan ini, singkat, Mas Hasto. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkebudayaan, berkepribadian. Pemimpin bangsa ini telah mengalirkan mata air keteladanan, sehingga marilah kita berdiri kokoh di situ. Pilkada kita jadikan sebagai pertarungan gagasan dan memberikan kesempatan pada rakyat untuk memilih pemimpinnya dengan sebaik-baiknya, sehingga sebaiknya mari kita ciptakan suasana damai dan seluruh bangsa ini bersatu bergandengan tangan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa lain. Itulah panggilan kita sebagai warga negara. Terima kasih Mas Hasto. Bang Riza. Ya, jadi saya kira kita harus paham bahwa kita sepakat bahwa demo itu bukan demo politik. Ini masalah yang oleh sekelompok orang dianggap menistakan agama, kan begitu ya, umat Islam ya, yang merasa di sebagian umat Islam merasa ini agama. Jadi solusinya adalah yang pertama, aparat hukum harus betul-betul netral dan menunjukkan apa salahnya Ahok diperiksa, kan begitu. Tadi Gus Coy betul, kalau salah diperiksa, dihukum, kalau perlu dipenjara. Dan kalau perlu secara demokratis jangan dipilih. Saya kira itu pilihan yang bijaksana. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Sampai hari ini aparat hukum tidak menunjukkan arah situ. Bahkan yang terlihat kecenderungan seakan-akan melindungi. Saya kira kalau itu dilakukan oleh harus diperiksa. Waktu seperti dipanggil bahasanya diklarifikasi. Sementara orang lain, masyarakat biasa, diperiksa, dihukum, bahkan ditahan. Jadi perlu ada penegakan hukum. Saya kira kalau itu bisa dipanggil Ahok upaya sebelum tanggal 4, mungkin agak beda itu. Artinya hukum berdiri. Kita sudah catat. Kita kan Bang tidak Riza, berarti mau hukum Ahok, singkat. Ya, tapi ada penegakan hukum yang ditujukan kepada masyarakat. Terakhir, Mas Hanta Yuda. Ya, pertama setelah pertemuan itu follow up-nya adalah para tokoh menyuarakan, menghimbau untuk suara kedamaian, berdemonstrasi tapi tidak anarkis, suara kedamaian. Jadi siapapun simpul tokoh itu dengan pengikutnya punya pengaruh itu mengajak kebaikan. Itu satu, politik kebangsaan kita. Yang kedua, karena tadi Presiden adalah punya kepentingan menjaga stabilitas nasional, stabilitas politik Indonesia, kemudian berada di atas semuanya harus netral, di pilkada manapun harus mengawal, memfasilitasi proses demokrasi ini berjalan dengan damai. Dan terakhir yang ketiga menurut saya, ini sepertinya sudah berkelindan antara politik, hukum, sosial keagamaan, sebagainya. Nah ini pelan-pelan harus dipisahkan. Proses hukum diselesaikan secara hukum, jangan dicampur adukan dengan politik dan sebagainya. Mari pilkada ini harusnya disambut. Yang tidak setuju jangan memilih, yang mau dengan dukungannya ya dilakukan secara konstitusional. Jadi bernegara itu sederhananya berkonstitusi. Jadi kita pegang konstitusi. Kita catat itu. Saling memahami antara. Baik, terima kasih. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Topik kita hari ini adalah apa di balik pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Dan bersama dengan saya saat ini akan membahas topik tersebut sudah ada 3 narasumber studio. Di sebelah kanan saya adalah Effendi Khoiri atau Gus Coy, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat datang, Gus Coy. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang. Yang di sebelah kiri saya adalah Mas Hanta Yuda, pengamat politik, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Mas Hanta, selamat datang. Dan juga ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Nasdem. Bang Riza, Partai Nasdem, Partai Gerindra, ini dia. Bang Riza, selamat datang.
Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan bergabung bersama kita di luar studio adalah Sekjen dari DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Selamat malam, Mas Hasto. Selamat malam, Sylvia dan teman-teman Mas Anto, semua. saya langsung ke Anda, Mas. Banyak yang bertanya, ada apa sebetulnya di balik pertemuan Jokowi dengan Prabowo hari ini? Adakah informasi di internal PDI Perjuangan ini, ada apa di balik pertemuan itu? Ya, bagi kami, informasi yang kami terima bahwa pertemuan tersebut sangat bagus. Pertemuan antar pemimpin, membangun tali silaturahim di antara pemimpin, dan Pak Prabowo sendiri kan pernah mengundang Pak Jokowi pada bulan Januari tahun lalu. Sehingga ini merupakan komitmen yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi untuk datang. Dan kita lihat pertemuannya sangat baik, semua tertawa, pakai topi koboi. Bahkan setelah saya kasih tahu ke teman-teman, pada ikut pakai topi koboi juga tadi. Tapi Mas Hasto, pertanyaannya kenapa harus menyambangi Prabowo ya? Ya, disitulah kepemimpinan Pak Jokowi. Kepemimpinan yang merakyat, yang merangkul dan menyatukan, bukan kepemimpinan yang membuat perbedaan. Lebih-lebih ini dalam spirit ketika Sumpah Pemuda baru saja kita peringati, di mana bangsa ini pada tahun 1928 telah menyatakan satu bangsa, satu tanah air, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kita berdiri atas prinsip kebangsaan, negara untuk semua. Dan juga menjelang Hari Pahlawan 10 November, di mana semua berkorban untuk tanah air. Jadi saya pikir pertemuan tersebut sangat bagus, lebih-lebih dalam situasi ketika seolah-olah bangsa ini mundur dari seluruh sejarahnya dan kembali dihadapkan pada berbagai macam perbedaan. Pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo sangat positif dan sangat baik dan menyejukkan. Oke, Gus Coy, dari sekian banyak tokoh nasional, kenapa kira-kira Presiden Jokowi ini memilih untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto? Ya, saya kira kita harus objektif bahwa Pak Prabowo punya sejarah, punya ketokohan, sehingga menjadi faktor, salah satu faktor di Republik ini. Apalagi pernah menjadi calon presiden. Selain itu juga punya partai yang kuat, yang besar. Jadi Pak Prabowo itu faktor. Oleh karena itu, siapapun pemimpin, ini saya kira bukan hanya Pak Prabowo ya, pemimpin-pemimpin lain juga menjadi faktor. Kuncinya di sini adalah silaturahim itu penting. Dan yang harus memulai, yang harus terus-menerus melakukan silaturahim, memberi contoh bahwa silaturahim itu baik dan harus dilakukan, baik ada masalah maupun nggak ada masalah, itu harus dilakukan oleh para pemimpin. Terutama presiden. Presiden kalau kita lihat memang beberapa kali dengan Pak Prabowo, tetapi mungkin perlu ditingkatkan lagi dengan tokoh-tokoh lain, pemimpin-pemimpin lain. Perlu juga saya kira ketemu SBY, ketemu, ya termasuk pemimpin-pemimpin agama, apalagi akhir-akhir ini isu SARA, agama dijadikan alat untuk ya melakukan unjuk gigi dengan simbol-simbol agama. Jadi komoditas politik. Ya, komoditas gitu ya? politik. Nah, saya kira presiden perlu juga komunikasi dengan tokoh-tokoh agama seperti Buya Syafi'i Ma'arif, seperti Profesor Quraish Shihab, atau ya cendekian-cendekian Muslim yang memiliki wawasan, pandangan, keagamaan dan kenegaraan, kebangsaan secara sinergis. Mas Hanta, ini menarik ketika dari sekian banyak tokoh nasional dan tokoh-tokoh agama yang tadi sudah disebutkan oleh Gus Coy, Presiden secara spesifik pada hari ini memilih Prabowo Subianto, dan kita tahu ini timingnya sangat berdekatan dengan unjuk rasa yang akan digelar 4 November, dan ini adalah awal masa kampanye Pilkada serentak. Apa yang bisa Anda baca dari kacamata pengamat politik? Ya, pertama pertemuan ini tentu positif. Saya kira kita semua bangsa Indonesia menyambut baik tokoh siapapun untuk terus menjalin silaturahmi, apalagi tokoh-tokoh politik, tokoh agama. Saya kira ini penting, dan Pak Prabowo menunjukkan kenegarawannya, Pak Jokowi juga menunjukkan kerendahan hatinya.
Pak Prabowo sekalipun dinyatakan kalah, beliau tidak marah, tidak mutung, tidak ini, tetap hadir pada pelaksanaan pelantikan dan seterusnya, tidak ada. Dan kami kader Gerindra tidak pernah diperintahkan oleh beliau harus melawan pemerintah, harus ini, harusnya, tidak pernah. Kami mengkritisi secara profesional. Pada akhirnya seperti kata beliau, kita akhirnya kembali pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan partai semata, tapi semua harus kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa yang lebih besar apa kira-kira yang dibicarakan? Nah, ya bicarakan itu tadi masalah ekonomi, kita kan sedang masalah ekonomi, sedang sulit, masalah politik. Memang di pembicaraan itu kita harus jujur, memang kacamata kami yang tidak mendengar dan kami cross-check juga tadi ke dalam, memang ada pembicaraan 4 November. Bang Riza, kalau Anda melihat setelah pertemuan ini, apakah Pak Prabowo ini akan langsung mengimbau kepada seluruh akar rumput agar untuk turut menjaga stabilitas? Apa kelanjutannya? Itu selalu dilakukan oleh beliau secara berkala. Kita kan selalu berkala, selalu ada yang rapat koordinasi dan lain-lain ya. Itu pasti. Tadi juga kan langsung didengar langsung. Coba kita lihat bagaimana akrabnya, beliau mempersiapkan topinya, naik kuda dengan sepatu. Itu kan menunjukkan keakraban ya. Dan bercandaannya apa, kan nggak ada kalimat-kalimat yang memanasi dan sebagainya. Dikasih topi dari Pak Prabowo ya. Ya, kalimatnya sangat menyejukkan, itu kan penting. Tokoh itu kan simbol, orang yang melihat cukup. Tidak perlu dijelaskan secara detail, orang paham itu ya. Apalagi saya bisa pastikan bahwa tidak ada perintah untuk ikut demo dan sebagainya ya. Tentu juga kita pasti, saya juga dikasih tahu, jangan adalah kalau bisa tokoh-tokoh Gerindra ikut-ikut demo. Bukan berarti kita tidak demokratis, kita demokratis, tapi kita tidak ingin juga nanti dihubung-hubungkan ya. Karena ini kan demo yang beda, ini bukan demo politik ini, demo sensitif soal agama ya. Apalagi posisinya kami juga Gerindra yang ikut mengusung kebetulan. Kebetulan juga Ahok pernah menjadi kader kami. Jadi sangat sensitif. Jadi kami sangat concern agar proses demo ini bisa berjalan tertib, damai, jangan sampai anarkis dan lain-lain. Jadi itu bisa dijamin Bang tidak ada kader Gerindra nanti yang akan ikut demo? Ya saya kira kita sejauh ini selalu menyampaikan bahwa demo adalah hak setiap warga negara. Tapi kita menyampaikan tidak boleh anarkis. Saya bisa pastikan bahwa sejauh ini tokoh-tokoh kita tidak ada yang diperintahkan, dianjurkan, didorong ya untuk ikut terlibat pada demo pada 4 November nanti. Kalaupun ada 1-2 itu ya hak pribadi yang saya kira ya nanti silakan ditanya apa alasannya pada kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Bahkan sebaliknya yang tadinya mau demo jadi nggak jadi nih. Karena takut dikait-kaitkan dianggap nanti ini terkait politik. Padahal urusan ini tidak ada hubungannya dengan politik, ini soal agama, soal Ahok dan lain sebagainya. Silakan, kita kan tidak ingin. Pertemuan tadi saya kira pertemuan yang sangat baik, sangat menyejukkan, kami kader semua bisa menangkap pesan dari pertemuan itu dan kita berharap demokratisasi ini baik, tapi juga penting saya kira bagi aparat keamanan untuk lebih teliti, lebih hati-hati. Kami menyayangkan tuh ada surat yang beredar, mudah-mudahan salah, siaga 1, kemudian semua brimob itu diundang ke Jakarta, sudah dibagi wilayah, bahkan ada perintah di surat itu bawa senjata. Ini saya kira strategi yang salah ya. Harusnya silent begini ya, dalam itu terbuka, akhirnya orang berpikir ada apa ini. Nah justru kita harus membuat bahwa besok tuh damai, tidak ada apa-apa. Tapi kalau antisipasinya sedemikian, akhirnya orang bertanya-tanya. Karena orang bertanya, orang menjadi tahu. Karena menjadi tahu, akhirnya malah datang, malah berbicara. Nah, saya kira ke depan strategi keamanan kita harus lebih silent, supaya tidak menjadi bagian yang justru akan memperbesar. Kita butuh, tapi isunya Pak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mau ikut turun ke unjuk rasa itu betul atau tidak? Saya nggak tahu, sejauh ini nggak. Tadi saya cek nggak begitu ya. Sekalipun memang belum ya. Belum, sekalipun apa? Ada kemungkinan. Sekalipun memang itu kan semua hak warga negara ya. Kita di partai itu kan tidak bisa juga mengatur sedemikian ya. Tapi yang pasti tadi juga saya cek bahwa ya kita ini tidak boleh
yang namanya berdemo secara anarkis saya kira tidak boleh ya. Kalau ada nantinya Tapi terkait dengan pilkada, itu merupakan pesta demokrasi yang sudah biasa terjadi di mana rakyat punya kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpinnya. Jadi ini semua dalam rangka membangun suasana kondusif, dan PD Perjuangan pun hari ini juga melaksanakan hal yang sama. Kami mengadakan pelatihan mubalik kebangsaan yang dilaksanakan oleh Baitul Muslimin, NU, Muhammadiyah semua datang dalam satu semangat kebangsaan yang sama. Oke, sudah biasa tapi gaungnya begitu besar, apakah ini memunculkan kekhawatiran, Mas Hasto? Negara tidak boleh khawatir terhadap hal-hal tersebut karena demonstrasi merupakan hak demokratis yang dimiliki warga negara Indonesia. Hanya saja hak itu tidak boleh dipakai dengan cara memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Dan saya pikir sikap Presiden Jokowi sangat menghargai hak warga negara tersebut. Namun sekali lagi, kita semua harus menggunakan setiap momentum di tengah persoalan bangsa yang tidak mudah ini untuk bergandengan tangan, menyelesaikan segala sesuatunya secara dingin, musyawarah, dan dengan berpijak pada hukum. Ya, itu clear ya, soal jaminan berdemonstrasi untuk menyampaikan pendapat itu bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Tetapi kalau pertemuan ini kemudian dikaitkan, ya bisa dibaca tepat ya, pilihan yang diambil oleh Pak Joko Widodo ketika situasi semacam ini merasa penting sebelum situasi genting gitu. Jadi pertemuan semacam ini kalau dikaitkan ya bisa sebagai langkah antisipasi. Kita tahu bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang memiliki pengaruh yang secara politik pernah menjadi rival Pak Jokowi. Itu perlu dikomunikasikan. Yang kedua, tentu ini bagian dari upaya komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan politik juga bisa dibaca ya. Karena biasanya kan secara posisi diametral itu perlu komunikasi untuk melakukan dukungan politik yang lebih kuat. Dan bisa juga dibaca, kita tahu bahwa Pak Prabowo memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh kelompok untuk bagian dari ini yang mungkin ada kaitannya dengan demonstrasi, juga bisa dibaca dari bagian dari komunikasi politik ke arah sana. Jadi apa yang dilakukan ini menurut saya ada antisipasi, juga bisa dibaca hal yang positif, bahwa konteks jangka spektrum yang lebih luas ini adalah tokoh bangsa yang bicara tentang keindonesiaan, iya, tetapi bahwa ada realitas dalam konteks kekinian hari ini, ya juga bisa dibaca dalam perspektif itu. Yang terpenting adalah ujungnya, karena ini momentum pilkada ini kan katakanlah sudah ada figur-figur calon-calon yang berkualitas. Ya. Setelah berkualitas, pilkadanya harus dikawal betul-betul demokratis. Setelah prosesnya demokratis juga berlangsung damai. Kalau pilkadanya damai tapi tidak demokratis, kita pemilunya sudah sering di Orde Baru. Kalau sekedar damai. Tapi kalau prosesnya demokratis tapi juga mengancam kedamaian, juga itu ancaman. Sama pentingnya dengan kualitas calon, proses yang demokratis, dan berlangsung secara damai. Yang itu yang menurut saya dikawal oleh siapapun, dari partai apapun, dari tokoh dengan basis apapun. Oke. Dihubungkan apa tidak, sejarahnya memang seperti itu. Jadi kelompok yang besok atau disebut oleh koran-koran, oleh pengamat-pengamat, kelompok Islam keras, garis keras, yang akan melakukan demonstrasi ini atau unjuk rasa ini, dulu pada saat Pilpres itu berada pada barisan pendukung Pak Prabowo. Sehingga boleh jadi ketika Pak Jokowi hadir ke rumah Pak Prabowo, itu dibicarakan apa tidak bicarakan, itu tentu ada dampak positifnya. Itu bisa mencairkan suasana, bisa dijadikan sinyal. Ini loh, tokoh besar, salah satu negarawan kita, itu sama-sama kita bersepakat untuk memperhatikan persatuan dan kesatuan, untuk memperhatikan kebinekaan, untuk memperhatikan bahwa bangsa kita ini bangsa yang harus rukun, harus damai, tidak boleh saling mencaci dan seterusnya. Saya kira dikatakan apa tidak dikatakan, dibicarakan apa tidak dibicarakan di forum itu, ini harapannya pasti seperti itu. Di sisi lain saya kira negara, bangsa kita ini membutuhkan negarawan-negarawan, membutuhkan agamawan yang negarawan,
juga sekaligus. Bukan hanya agamawan tetapi tidak memperhatikan negaranya. Ya. Itu juga tidak bisa. Hidup di Indonesia di mana Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi kesepakatan kita. Kesepakatan ini bukan hanya kaum nasionalis sekuler, tapi juga kaum agamawan, Ya, ya. nasionalis religius, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Bagus untuk semuanya, menjadi orang akan mengatakan kemewahan kalau dikaitkan dengan era-era sebelumnya agak sulit bertemu. Tapi ini sebenarnya ada hal yang wajar ketika Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh penting untuk membicarakan tentang kebangsaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ada dua hal saya melihatnya. Satu, ini dua figur ini adalah simbol konsolidasi politik nasional. Jadi kalau bertemunya dua tokoh ini tentu memberikan dampak positif. Kenapa saya katakan dua simbol? Karena tadi di Pilpres keduanya ada capres. Yang kebetulan juga selisih suaranya 5-6%. Artinya keduanya kalau dikaitkan dengan pengikut fanatiknya sama-sama banyak. Dan dalam konteks ini Bapak Presiden Joko Widodo menurut saya tepat ketika mengajak Pak Prabowo atau siapapun untuk membicarakan tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan tadi. Dan ini positif tentunya untuk membicarakan hal-hal kebangsaan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan itu, kalau ini dikaitkan dengan peta politik pilkada saat ini, kalau tadi kan petanya bipolar. Ya. Bipolar itu dua kutub politik yang Prabowo dan Jokowi, kira-kira gitu. Dan itu sebenarnya sudah selesai, sudah 2 tahun. Nah, tapi kalau konteksnya adalah pilkada DKI, sebenarnya petanya ada tripolar. Tripolar itu ada 3 kutub sebenarnya. Menjadi kurang kalau misalnya Pak Joko Widodo tidak bertemu dengan Pak SBY. Kalau itu jawabannya. Sehingga setelah bertemu dengan Pak Prabowo, menurut saya juga penting setelah ini bertemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, saya setuju. Sehingga bangunan komunikasi antar elit itu semakin terjalin dengan baik karena keduanya menurut saya punya dampak ya, karena selain bertemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan Pak SBY juga tidak kalah penting, sama pentingnya karena melihat dari peta pilkada, peta politik kalau dikaitkan misalnya ada peristiwa-peristiwa politik kekinian. Ada desakan kepada Presiden Jokowi untuk lebih berperan atau terlibat dalam mempercepat kasus hukum Ahok ini. Apakah sebetulnya menurut PDI Perjuangan Jokowi perlu bertindak dalam kasus ini? Presiden berdiri di atas seluruh kepentingan bangsa dan negara dengan mengupayakan tertib hukum. Sehingga Presiden juga tidak bisa intervensi. Presiden mempercayakan seluruhnya kepada proses hukum itu sendiri. Sehingga terkait dengan Pak Ahok, beliau sendiri kan juga sudah menyampaikan permohonan maaf sebelum nyekar ke tempat Bung Karno. Dan saat itu memang ketika kami tanya, Pak Ahok juga banyak berkonsentrasi pada mengatasi berbagai persoalan di Jakarta yang tidak ringan. Membuat sungai-sungai bersih, mengerahkan pasukan orange, pasukan biru dan sebagainya. Sehingga mungkin agak lupa juga untuk memperbaiki manajemen bicaranya. Tetapi dari Ibu Megawati, Pak Ahok sudah dapat ilmu, sebuah selotip ajaib. Sehingga Pak Ahok lebih berkonsentrasi kepada kerja dan kerja untuk rakyat. Kalau menurut Pak Sasto, dampak luas dari pertemuan Jokowi dan Prabowo ini apakah betul akan bisa menciptakan stabilitas politik di tengah situasi pilkada yang semakin memanas? Stabilitas politik didasarkan pada fondasi hukum kita, budaya hukum yang baik dan juga bagaimana seluruh pemimpin politik kita punya semangat yang sama untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bermusyawarah ketika ada persoalan-persoalan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan bertemu bersama, bahkan kemudian menunggang kuda bersama dengan simbolisasi topi yang sama, saya pikir itu mencerminkan kedekatan pemimpin. Bahwa di tengah perbedaan yang ada, semuanya bersatu untuk bangsa dan negara. Dan inilah saya sepakat dengan Gus Coy tadi, bahwa pertemuan itu tentu saja akan ditindaklanjuti oleh Presiden sebagai tradisi kepemimpinan beliau yang merangkul. Sehingga pertemuan dengan para tokoh agama juga merupakan hal yang sangat positif. Pertemuan dengan para pimpinan partai politik dengan sangat positif.
Apalagi mengingat negara ini dibangun untuk semua, kita adalah negara gotong royong, kita telah sepakat terhadap Pancasila sebagai the way of life kita dan dasar negara kita. Oke, Mas Hasto, banyak yang menduga kalau pertemuan hari ini untuk mengantisipasi unjuk rasa pada 4 November mendatang. Apakah selama ini sudah muncul kekhawatiran atau antisipasi oleh pihak istana yang sudah didengar oleh PDI Perjuangan tentang unjuk rasa 4 November mendatang? Bung Rista tadi sudah menyampaikan bahwa dibahas juga aspek ekonomi, politik, dan kebangsaan. Tetapi di luar itu tentu saja tantangan ke depan juga dibahas, termasuk bagaimana antisipasi terhadap rencana demonstrasi pada tanggal 4 November. Itu merupakan hal yang biasa, mengingat semuanya harus membangun suasana kondusif. Lebih-lebih pendiri Muhammadiyah itu berada di sini dan itu menjadikan Indonesia ini negara bersama. Negara bersama, apapun agamanya boleh hidup di sini. Dan ketika punya kepentingan politik tidak boleh lagi menjual-jual agama. Apalagi mau membunuh orang atas nama agama. Mencaci maki orang atas nama Allahu Akbar, atas nama agama. Ini sebetulnya itu tidak boleh di Indonesia seperti itu. Baik, memang kita... Itu karena ya, itu namanya kita mengingkari kesepakatan para pendiri. Kita tidak mengakui sendi-sendi, norma-norma, prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Mas Hanta Yuda melihat seberapa besar kira-kira pengaruh dari pertemuan hari ini terhadap unjuk rasa, kemudian juga terhadap situasi politik yang katanya sudah semakin memanas. Menurut saya ada pengaruhnya, tetapi belum cukup. Karena kalau dikaitkan dengan Zilvia, selalu kita kaitkan dengan pembahasan kita pada malam hari ini adalah jelang pilkada. Kalau jelang pilkada, maka tadi Mas Hasto juga mengatakan Presiden berada di atas semua kekuatan politik. Berarti kalau kita bicara peta politik tripolar, 3 kutub itu sekarang figur kuatnya kan ada Ibu Megawati Soekarno Putri di belakangnya, kemudian ada Pak Prabowo Subianto, lalu ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya setelah bertemu dengan Pak Prabowo, menurut saya juga tidak kalah pentingnya juga bertemu dengan Pak SBY terutama. Untuk bertemu dalam konteks menjaga kedamaian dan sebagainya. Jadi setelah bertemu dengan Pak Prabowo, 1-2 hari ini juga penting menurut saya bertemu dengan Pak SBY. Karena suka atau tidak suka, realitas politiknya kita tidak bisa mengaitkan ini juga sepenuhnya dengan Pilpres saja. Kalau Pilpres betul, 2 kutub, 2 polar. Kalau sekarang kan 3. Kalau 3 berarti ya harus sama pertemuan dengan Pak SBY sama pentingnya menurut saya. Nah, kalau itu dilakukan semakin baik, semakin ada pertemuan ya semakin positif tentunya. Dan ada dampak, paling tidak suara untuk mengajak pilkada yang damai, demonstrasi yang damai dan sebagainya dilakukan dengan cara sesuai konstitusional dan konstitusi dan sebagainya. Menurut saya itu adalah hal positif. Tidak ada mudarat politiknya kira-kira gitu ketika Pak Joko Widodo bertemu dengan apakah itu mantan rival ataukah itu kekuatan politik yang bersama satu gerbong sebagainya, itu pasti memberikan dampak positif, pasti memberikan faedah politik. Ini kan masih awal masa kampanye, baru beberapa hari, tetapi orang-orang mengatakan situasi politik semakin memanas. Sebetulnya sepanas apa sih selain unjuk rasa 4 November itu, situasi apa lagi yang disebut semakin memanas? Karena ini pilkada DKI ya, pilkada DKI ini kan seperti melihat di akuarium, semuanya pusat potensi semua fokusnya adalah di Jakarta. Hampir setiap hari tontonannya adalah Jakarta. Satu itu, sehingga menjadi pusat perhatian semua manusia Indonesia lah kira-kira satu. Yang kedua, memang pilkada DKI ini memang pertarungan gengsi politik. Jadi semuanya bukan sekedar melihat ini adalah lumbung suara, karena pemilihnya kan 7 sekian juta. Dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lebih besar. Tetapi itu penting. Yang ketiga, Presiden Republik Indonesia hari ini dulunya adalah Gubernur DKI Jakarta, sehingga dianggap penting, padahal belum otomatis Gubernur besok itu akan jadi capres-cawapres, belum tentu juga. Itu juga penting dilihat dalam konteks ini, sehingga DKI ini dianggap sebagai ya istilah semua orang mengatakan pilkada cita rasa pilpres ini harus kita geser pelan-pelan. Bahwa ya ini adalah pilkada DKI, tetapi yang perlu digarisbawahi ini adalah barometer. Kalau pilkada DKI ini dilakukan secara damai, bermartabat, ini akan menjadi barometer pilkada-pilkada yang lain. Kalau di DKI saja misalnya kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menjalankan politik elektoral ini secara demokratis, secara damai dan berkualitas, bagaimana nasib
pilkada lainnya, kira-kira gitu. Bang Riza, banyak yang menduga kalau pertemuan pada hari ini secara spesifik adalah mengantisipasi unjuk rasa 4 November mendatang. Nah, selama ini dari tadi kita mendengar secara garis besar yang dibahas hanya soal makro politik atau ekonomi, tetapi sebetulnya secara spesifik itu membahas apa, Bang? Ya, jadi yang pertama memang kunjungan ini kunjungan yang belum terlaksanakan. Ketika dulu terpilih, Pak Jokowi janji akan datang ke rumah Pak Prabowo. Tapi pada saat itu langsung dijawab oleh beliau, Pak Prabowo, tidak usah, saya yang akan datang ke istana. Jadi beliau sangat negarawan, sangat mengerti posisinya, sekalipun secara umur lebih senior, dia mengerti Bapak Prabowo yang datang. Itulah kunjungan ke Istana Bogor. Ya. Padahal sebelumnya Pak Jokowi yang akan datang ke rumah. Gitu. Kemudian ketika tetap ingin ke rumah, makanya diterima di Kertanegara, tidak jauh. Kemudian memang ingin ketemu lagi ke rumah. Sesungguhnya kan memang beliau itu kan rumahnya bukan di Kertanegara, itu rumah singgah saja, rumah di Hambalang. Makalah terjadilah hari ini. Kemudian yang kedua, selain itu silaturahmi, memang beliau ini kan kedua tokoh besar di Republik ini.